Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang berhasil menggemparkan publik, khususnya honorer. Bagaimana tidak, ia menyampaikan akan ada pengangkatan honorer jadi ASN di seluruh bidang. Informasi ini membuat honorer lega yang pada akhirnya berkesempatan untuk menjadi ASN. Kira-kira, benarkah Junimart Girsang sampaikan pengangkatan honorer jadi ASN tanpa terkecuali? Berdasarkan informasi yang dilansir dari Yunus ID, yaitu dari dpr.go.id, terdapat syarat khusus yang disampaikan oleh Junimart Girsang dalam pengangkatan honorer menjadi ASN. Junimart Girsang menyampaikan bahwa pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita kenal dengan istilah P3K oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau juga yang biasa kita sebut dengan Kemenpan RB harus direalisasikan sebelum 28 November 2023. Dalam pernyataannya ditekankan bahwa tidak fokus pada 2,3 juta honorer seperti tenaga pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi, melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan juga satuan polisi pamong praja atau satpol pp serta tenaga honorer lainnya. Padahal, dikabarkan BKN akan menghapus kategori tenaga kebersihan atau office boy dan juga satuan polisi pamong praja atau satpol pp. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini. Ungkap Junimart Girsang dilansir dari yunus.id dari dpr.go.id. Menariknya, ia menyampaikan bahwa tidak ada pengecualian yang otomatis seluruh honorer diangkat menjadi ASN. Namun, ada syarat yang perlu digarisbawahi. Ialah setelah melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, diharap para kepala daerah untuk tidak lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Berhubung penyebab jumlah honorer melonjak drastis rata-rata dari 50% bertugas di pemerintah daerah atau Pemda. Diharap setelah dilakukannya pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, kedepannya pengangkatan tenaga honorer harus seizin Kemenpan RB. Di balik rapat besar itu, Junimart Girsang juga menyampaikan beberapa poin penting sebagai sumbangan saran pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. Ketiga, kebijakan diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Berdasarkan penyampaian di atas, terlihat bahwa Junimart Girsang berpihak kepada honorer agar nasibnya tetap aman. Namun, selesai akhir rapat muncullah poin tambahan yang diresmikan oleh Menpan RB. Berdasarkan kesepakatan bersama yaitu tidak mungkin mengangkat seluruh honorer menjadi ASN karena berkaitan dengan anggaran negara yang tidak memadai.
Berhubung dana yang nanti dialokasikan kepada 2,3 juta honorer tidak cukup, sehingga harus benar-benar difikirkan secara matang dalam pengambilan keputusan sebagai jalan tengah. Hanya saja, bagi seluruh honorer jangan khawatir adanya pembelaan dari Junimart Girsang dalam pengangkatan honorer jadi ASN tanpa terkecuali. Setidaknya keputusan yang diambil oleh Menpan RB pasti terbaik. Saat ini, buat seluruh honorer pastikan namanya masuk dalam pendataan honorer 2023 dan tinggal menunggu keputusan resmi dari Menpan RB. Sekian, sampai jumpa di video News Education berikutnya.